Selamat pagi Paman. Ya, Ama Martin. Nama Martin Furman itu selalu merajai dunia Facebook dan media sosial ini. Saya mau tahu, Ama bisa ceritakan pertama awal terampil bermusik mulai dari kapan? Atau mungkin Baik, Mandel. terima kasih. Saya main musik, kalau gitar sejak umur 5 tahun saya sudah ada main musik, tapi dalam gitar masih penggitar. Main gitar 5 tahun. selama 5 tahun. Selama saya umur 5 tahun, Oh. sejak saya umur 5 tahun maksudnya. Ya, Itu sejak saya sudah di gitar sejak umur 5 tahun. waktu itu ada yang mengajarin begitu. Setahu saya punya bapak beli gitar satu untuk saya main. Terus Memang saya dari kecil kata orang tua memang saya hobi gitar, main gitar. selain alat musik gitar, lalu ke keyboard Ya. atau alat musik yang kata orang sudah high class gitu. Dari kapan? Kalau dari high class saya menuju ke keyboard. Keyboard. Nah, keyboard saya waktu itu sekitar 2007 saya coba untuk keluar dari zona Adonara. Maksudnya ya, saya berada di Adonara, saya coba melangkah ke Larantuka. Selanjutnya di Larantuka, Ama Martin berkolaborasi dengan penyanyi lokal yang saya tahu begitu. Waktu itu saya ke Larantuka tujuan sebenarnya bukan tujuan untuk itu juga. Saya nekat, saya punya tujuan untuk bagaimana caranya tahu proses rekaman. Tahu proses rekaman. Ya. Tapi kebetulan ada sebuah pesta demokrasi. Saya kegiatan kampanye waktu itu, Bupati Flotin kita Felix Fernandez waktu itu. Ya. Saya dipercayakan oleh bos, saya punya bos dulu, dia guru saya, namanya Ferry Boleng, guru pemain keyboard. Walaupun dia tidak mengajari saya, tapi karena dia saya bisa main keyboard. Itu berkat dari studionya saya bisa main keyboard. Saya belajar 2007. Belajar 2007. Iya. Setelah itu saya coba untuk membenahi atau membina diri sendiri, atau coba untuk saya yakin saya bisa, percaya diri saya bisa. Setelah itu saya pegang keyboard waktu itu serinya 900, itu masih Yamaha Silver ya. Yamaha Silver. Ya, Yamaha Silver masih. Terus saya ke 910. Berarti pada saat itu kemampuan untuk keyboard itu jelasnya sudah ada pada waktu itu. Tapi tidak direncanakan, tidak disangka bahwa saya bisa main keyboard. Terus Tapi tidak tahu tiba-tiba mungkin sebuah ajaib dari Tuhan. Saat itu saya pegang dan saat itu saya tahu, saya bisa mengenal apa artinya keyboard itu. nah tadi soal guru yang mengajarkan, apakah pada saat itu mengajarkan secara manual atau datang di rumah atau di sekolah untuk ngajarin Martin secara langsung? Oh tidak, saya hanya mengintip dari istilahnya, saya rekam pakai otak apa yang dia lakukan di studio itu, saya selalu rekam pakai otak, kemudian saya coba untuk berbuat sendiri. Ternyata ya, puji Tuhan bisa. Ya. Nah, Nana mau tahu bagaimana proses rekaman pertama ketika itu rekaman di studio, kemudian Ama cari tahu bagaimana proses di studionya sampai dengan rekaman perdana, bagaimana? Waktu itu saya coba album volume pertama yang waktu itu lagu daerah saya di top dengan lagu Ari. Mungkin teman-teman atau mungkin yang ada yang penggemar saya mungkin tahu lah lagu Arik Sayang Tena Lolaya. Itu dulu itu saya lagi top di 2009 itu
2009. Iya. Oke, oke, oke. Nah, eh, pada saat proses menyanyikan lagu, siapa saja atau figur siapa saja yang membantu Martin Furman untuk bisa proses rekaman sampai launching album? Sebenarnya sosok-sosok siapa saja yang berpengaruh atau bersama berkolaborasi dengan Martin? Oh, waktu itu saya eh, kalau mau lihat, saya waktu itu saya pakai nebeng ya. Nebeng. Ya, Oh. istilahnya orang bilang tempel. Saya waktu itu nebeng di album satu, namanya album romantik. Album romantik Larantuka, dari Larantuka punya. Aha. Itu yang saya sebut tadi, bilang itu dia adalah guru saya itu karena dia saya bisa tahu proses rekaman, terus kemudian saya bisa bagaimana caranya untuk bisa tahu tentang studio. Ya, Tahu tentang studio. memang dari alam juga, memang Oh. secara nyata memang kita bilang alam juga. Hanya karena dia saya bisa tahu bagaimana proses untuk rekaman. Dari rekaman itu respon dari penggemar musik atau orang-orang yang suka dengan musik seperti apa? Ketika launching album lalu otomatis itu beredar di tengah masyarakat. Respon publik terhadap musik yang ditawarkan Martin Furman seperti apa? Oh, waktu itu saya ternyata puji Tuhan saya direspon. Direspon dalam arti Iya. diterima baik atau publik menerima gaya khas musik yang ditawarkan oleh Martin gitu. Iya. Nah, saya melihat ada beberapa sosok yang ikut membantu ketika menciptakan. Bisa diceritakan ada salah satu orang yang dari Ilepa yang berkontribusi untuk menciptakan lagu yang justru sering dinyanyikan oleh Martin. Ini bagaimana? Bisa diceritakan? Itu baik, terima kasih. Itu teman saya paling dekat, disapa atau biasa dipanggil Vincent Ileratu. Vincent Ilerat. Iya, iya. Itu teman dekat saya, mau bilang Hmm. anggap seperti saya punya kakak kandung. Kan. Kami dua hidup dari dulu tanpa YouTube. Dulu tanpa YouTube ya. Jadi sosok Vincent itu sangat membantu. Ya, dan sangat membantu bagi saya, karena saya hidup kalau bekerja di bagian untuk berkarir, saya harus ada dia, karena untuk istilahnya supply-nya ada pada dia. Ada pada dia. Oke. Baik. Martin ketika masuk di dunia digital, musik itu masuk ke YouTube, saya melihat banyak orang menyukai musik-musik yang Martin tawarkan. Proses mencipta atau proses bermain musik seperti ini, apa yang bisa Martin katakan kepada para pencinta musik? Ya, saya bersyukur karena saya punya karir bisa diterima di publik. Baik ya. Walaupun karirnya saya menjurus ke lagu-lagu lokal, Ya. memang musik, untuk dikatakan musik memang musik nasional, tapi saya bagaimana caranya supaya kita orang khas, orang lama holop punya warna, harus punya warna bagi saya ya. Oke. Nah, ketika proses penerimaan publik terhadap musik yang ditawarkan, kira-kira mungkin cita-cita apa yang sedang diperjuangkan oleh Martin Furman dalam hal menyanyi? Baik, saya untuk dari saya kalau bisa coba Nana coba ulangi sekali lagi. Dalam bermusik ini kira-kira apa yang belum dicapai oleh Martin sehingga dalam bermusik ini, oh ini tahap ini saya mau capai di sini gitu. Mungkin tidak hanya berkarya di lokal saja, tapi mungkin ke nasional barangkali begitu.
saya kira itu bisa dilakukan, Nana. Tapi kita butuh prosesnya. Karena dari musik itu dia mungkin dari sedikit kelebihan saya bisa tahu bagaimana peluangnya untuk bagaimana caranya untuk bisa kelola musik bisa diterima, Nana. Maksudnya itu kan tergantung dari orang bilang ide, Nana. Kita punya ide untuk kalau bahasanya Sihat bilang bahasa yang disebut adalah bilang ada mood untuk kita berkreatif tuh, Nana tuh. Ya, itu bisa saja terjadi, Nana. Intinya kita tahu situasi bagaimana kita menciptakan salah satu musik itu. Ya kalau dari saya bukan berdasarkan kita buat pakai not, tapi saya berdasarkan dari orang bilangnya insting. Ya, saya tahu dari YouTube itu Martin pernah ke Tarakan dan ke Malaysia. Ke Tarakan itu pernah diwawancarai oleh salah satu stasiun radio di sana. Itu bisa diceritakan pengalaman itu? Oh, waktu itu saya kebetulan saya ke Malaysia waktu itu. Kebetulan ada salah satu sanggar di Lembata, ada Pate, ada minta saya untuk menemani mereka untuk cari dana. Ya. Saya sampai ke Nunukan ketemu dengan salah satu teman. Teman juga kita orang Adonara. Nah, mungkin Nana tahu dia orang dari RI. Lalu itu diceritakan di dalam stasiun radio pada waktu itu. Lalu pertanyaan saya, itu sudah berapa kali diundang ke Malaysia untuk bisa konser? Saya tahu ada sudah beberapa kali melakukan konser di Malaysia. Saya belum pernah diundang sih di Malaysia, tapi saya untuk pergi main di Malaysia itu saya belum terlalu menjurus ke situ. Ini mungkin yang terakhir, Ama Martin terhadap publik yang suka musik dengan Ama punya suara, kemudian bermain musiknya itu, kira-kira apa pesan terhadap para pencinta musik di Lama Holot dan juga orang di luar Lama Holot? Barangkali apa yang menjadi harapan Ama Martin terhadap mereka? Harapannya apa terhadap pencinta musik Lama Holot? Harapan Ama Martin terhadap pencinta musik yang selalu dari hari ke hari mereka mendengar musik yang dinyanyikan atau suara yang dinyanyikan oleh pencipta musik. Apa harapan? Ya, mudah-mudahan saya minta support dan dukungan dan doa dari para fans saya agar saya bisa ke depan untuk berkarir dan berbuat lebih bagus lagi untuk mengangkat nama Holot atau mengangkat kita mengangkat nama musik menciptakan khususnya untuk daratan kita, khususnya kita punya kampung Tanah Adonara Uniam. Terima kasih. Itulah wawancara saya dengan sosok Martin Kurman yang selama ini selalu menghiasi halaman YouTube. Dan bagi para pencinta musik, inilah perbincangan di akhir hari ini, di hari yang kedua setelah perayaan Natal, perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tahun 2022. Terima kasih Ama Martin, sukses selalu dan sampai jumpa kembali. Oke Nana, selamat pagi. Ya.